Zoom. Nah, baik, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan terakhir ya sebelum UAS ya. Saya mengagendakan ini karena ada hal yang penting. Pentingnya itu karena ada tugas yang harus Anda kerjakan. Waktunya sampai 12 Juli. Ya, kalau Anda lihat, saya sudah buka dari kemarin beberapa hari yang lalu bahkan. Itu saya buka akses untuk V-Class. Di situ ada tugas dari pertemuan 12 dan yang penting dari saya adalah Anda mengerjakan tugas untuk penilaian UAS yang dikerjakan sampai tanggal 12 Juli. Baik, nanti lebih jelasnya saya akan sampaikan itu, tapi kita menyelesaikan beberapa hal terkait dengan pekerjaan kita ya. Kemarin kita udah terakhir mengenai sanksi administrasi, ada second line enforcement ya. Lanjut kita akan beralih ke penegakan hukum lingkungan keperdataan. Ini sifatnya pidana atau sukarela. Jalur penyelesaian yang pertama itu bisa melalui pengadilan atau secara sukarela bisa melalui jalur di luar jalur pengadilan ya. Ini ya sudah diatur ya, ini ADR ya, Alternative Dispute Resolution. Di luar pengadilan misalnya bisa menggunakan jasa mediator atau arbiter. Kemudian di pengadilan bisa gugatan perbuatan melawan hukum. Nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Problematika penyelesaian di luar pengadilan biasanya sih dia jasa mediator arbiter itu ternyata masih jarang digunakan. Karena kalau di negara-negara berkembang seperti kita Indonesia itu latah ya, maksudnya kita masih sekarang tuh merasa paham hukum sehingga kalau nggak masuk ke pengadilan tuh kayaknya kuno, terbelakang. Padahal di negara maju mereka sudah mulai menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bahkan kalau masuk ke pengadilan malah mereka itu malu. Gitu. Kalau kita inginnya malah masuk ke pengadilan. Bukan karena alasan gini ya, bukan karena alasan mempunyai legal binding ya, masuk ke pengadilan itu. Karena faktanya malah justru di pengadilan prosesnya lama, memakan waktu yang lama dan time selain time consuming juga money consuming ya. Kemudian di daerah-daerah juga belum ada yang lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu. Kemudian klausul arbitrase tidak diperjanjikan dalam hal sengketa lingkungan hidup. Nah, problematika penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan, misalnya kalau gugatan, ganti rugi, tindakan pemulihan, tindakan tertentu. Ada kesulitan pembuktian untuk unsur kesalahan dalam PMA. Kemudian Undang-Undang Lingkungan Hidup 32 tahun 2009 tidak menganut beban pembuktian terbalik atau kita kenal reversal burden proof. Itu seperti korupsi ya, seperti di tindak pidana korupsi yang menganut reversal burden proof. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja mengaburkan makna konsep tanggung gugat mutlak atau strict liability. Ini karena orientasinya kan jelas beda. Saya sudah jelaskan di awal tuh orientasinya itu kan investasi ya. Jadi mempermudah perusahaan baik lokal maupun asing untuk berinvestasi sehingga strict liability itu dikendorkan supaya mereka nggak ketakutan mau berinvestasi. Terus kemudian hak gugat pemerintah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya, pasal 90 gitu ya. Terkait dengan hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah apabila terjadi usaha yang berisiko. Ya, maksudnya risikonya itu muncul ya, berdampak terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kemudian secara singkat saya mau jelaskan ya, karena yang penting saya mau menjelaskan tentang tugasnya ini.
Ini kan udah dibaca. Nanti di berikutnya juga saya udah bawa akses tentang krisis terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Nah, ini sekarang kita penegakan hukum pidana lingkungan. Diawali penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana atau delik lingkungan. Syarat utama bahwa perbuatan dan atau akibat dari perbuatan harus memenuhi kriteria tindak pidana atau delik lingkungan. Itu delik formil. Kemudian rumusan dan kualifikasi delik lingkungan. Rumusan delik lingkungan dalam UU PPH diatur pasal 97 sampai 120 yang sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kualifikasi delik lingkungan dalam UU PPH ada 2, delik material dan delik formil. Yang material itu pasal 98 sampai 112. Sementara delik formil 100 sampai 115 ya. Yang hukumannya itu 3 tahun penjara sampai dengan denda ya 1 sampai 3 tahun, kemudian denda 1 sampai 3 miliar. Nah, problemnya ini sedikit ini ya, tinggal berapa ya. Problem penegakan hukum pidana lingkungan itu ya misalnya kasus-kasus, ada beberapa kasus ya, itu kesulitan pembuktian. Ternyata menemukan evidence-nya itu juga sulit ya. Kesulitan penyajian alat bukti yang menurut pasal 184 ayat 1 KUHP. Misalnya keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Nanti saya jelaskan kasusnya yang baru ini terjadi ya. Pasal 96 UU PLH menambah 1 alat bukti berupa alat bukti lain di pasal itu. Ya nanti Anda lihat sendiri. Kemudian putusan MK memperluas sanksi testimonium di audito ya. Nanti Anda kaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan tugasnya nanti bisa merujuk ke putusan MK ini. Kenapa bisa begitu? Nah ini satu lagi ya, implikasi sedikitnya kasus pidana lingkungan korporasi. Misalnya ya putusan perkara PT Kalista Alam, putusan nomor ini. Nanti Anda kalau yang hakim mungkin bisa cermati ini. Nah baik saudara kalian, ini materinya gini aja, Anda udah baca kan ya. Jadi beberapa hari yang lalu ya saya ditelepon untuk jadi saksi ahli kasus bukan pencemaran itu ya, pembuangan limbah B3 ya. Ini yang lagi marak ini ya. Di era pandemi itu ada misalnya kasus di Rumah Sakit Urip ya. Ditemukan di TPA Bakung sebenarnya itu. Pembuangan limbah B3 ya, limbah medis terutama itu yang tidak dipisahkan. Nah, kalau kita kaji dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, beberapa pasal bisa diterapkan. Di antaranya yang delik tadi ya, saya bilang tadi, delik formilnya di pasal 103 misalnya. Dia menerapkan di pasal 103. Pasal 103 itu tentang sanksi pidana gitu ya. Terkait dengan ketentuan pasal 95 tentang pengelolaan limbah B3. Ya, limbah B3. B3 atau limbah B3-nya. Nah, ini polisi meminta ya sebenarnya udah tahap 1 ya. Di luar kota ya ceritanya. Tapi jaksa meminta untuk mencari ahli hukum lingkungan. Kebetulan dari Unila itu ada 1 profesor hukum lingkungan ya, Profesor Muhammad Akib sendiri, tapi beliau tidak bersedia karena repot. Jadi mau nggak mau dia harus mendelegasikan ke saya. Kebetulan sebenarnya saya untuk jadi saksi ahli males. Saya udah bilang pada si penyidik kalau saya itu malas jadi saksi, repot juga, Prof Hakim nggak mau. Tapi karena perintah dari Prof Hakim, jadi mau nggak mau harus ganti ya, jadi ban serep. Terus begini kisahnya ini, ternyata emang susah untuk membuktikan delik formilnya itu, meskipun bukti-bukti udah terpenuhi semuanya. Jaksa sendiri nggak ingin melanjutkan sebenarnya. Kemudian jaksa meminta polisi untuk melengkapi terutama terkait dengan keterangan saksi. Keterangan saksi ahli ya. Keterangan saksi ahli itu baru dari aspek hukum pidana. Sementara kalau kita kaji dalam konteks penegakan hukum lingkungan itu harus di paradigma yang terbaru adalah menggabungkan ya antara penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana.
Sehingga jaksa itu sebenarnya pengennya itu nggak lanjut gitu. Supaya selesai gitu ya, nggak gitu. Nah, saya juga bilang sekilas, saya bilang di video, di audio call, saya bilang bahwa sekarang itu kita sudah mengarah pada aspek pemulihan lingkungan, bukan pada aspek pemidanaan gitu. Sehingga wajar kalau jaksa meminta kembali melengkapi bukti-bukti ya sebelum P21 ya untuk mempertimbangkan saksi ahli yang lain selain pidana. Dia menerapkan pasal 103. 103 itu tuh tidak memperhatikan apa namanya? Aspek lain, aspek penegakan hukum atau penindakan hukum perdata maupun administrasi ya. Meskipun di pasal 76 ya Undang-Undang 32 tahun 2009 ini itu apa namanya penegakan hukum yang sifatnya ya penerapan hukum yang sifatnya administrasi dan perdata itu tidak mengurangi atau tidak menimbulkan penerapan hukum pidana selesai. Jadi ternyata hukum pidana tetap dilaksanakan. Jadi ternyata Undang-Undang 32 tahun 2009 itu terkait dengan ini ya pencemaran pengelolaan hidup itu masih pada penerapan hukum pidana yang sifatnya adalah sebagai primum remedium, obat mujarab, ya bukan sebagai ultimum remedium. Tuh, ultimum remedium kan berarti bahwa hukum pidana itu nanti adalah sarana terakhir gitu loh, setelah perdata atau perdata atau administrasi selesai gitu. Seperti yang saya sampaikan di materi ini, hukum administrasi negara seperti misalnya teguran tertulis, kemudian ada bestur duang atau paksaan pemerintah, kemudian ada lagi pembekuan izin dan pencabutan izin, itu seharusnya diterapkan lebih dahulu gitu. Dalam perspektif saya kalau ditanya begitu aja. Saya memang bukan ahlinya dari pihak rumah sakit ya. Kebetulan saya diminta dulu oleh polisi, jadi ya meskipun demikian saya nggak mau terjebak oleh keinginan polisi untuk menjerat dengan pasal 103 ini. Gitu. Saya inginnya win-win solution. Maksudnya saya tanya lebih dalam, kenapa sih kok langsung ditindak gitu? Kan ada laporan begini-begini, oh nggak bisa begitu, itu kan biasanya lebih dari sekali gitu ya. Kemudian ada yang harus bertanggung jawab dan yang bertanggung jawab itu harus dipastikan dulu, nggak tetap harus jadi tersangka gitu. Ternyata undang-undang kita sendiri menjadikan hukum pidana itu sebagai obat mujarab, primum remedium ya, bukan ultimum remedium. Itu paradigma yang ini ya, yang lama. Sementara yang baru itu kita menerapkan apa ya, gabungan antara administrasi, perdata dan pidana. Sebenarnya ada alternatif yang lain, seharusnya mungkin 116 di pasal yang lain gitu ya, terapkan yang lain, nggak langsung di 103 itu yang itu nyaris akan membunuh apalagi ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan ya. Kalau mempunyai ini dilanjutkan kan ada aspek yang lain yang tidak terlindungi, apalagi di masa COVID seperti ini kan memang prosedur-prosedur yang seperti itu harus diperhatikan, minimal dikasih peringatan dulu dan seterusnya. Nah gitu. Nah baik, sampai sini ada pertanyaan? Belum saya lanjutkan ke, saya mau ngasih materi tentang tugasnya sebenarnya, supaya tugasnya itu bukan nggak salah ya, bukan supaya maksimal tugasnya itu membuat artikel. Baik Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Izin Pak bertanya Pak. Ya. Pak, mohon maaf Pak, mau tanya yang di Fiklas itu Pak. Oh iya, gimana? Tugas pertemuan ke-15 dan ke-16 itu Pak. Yang 16 itu UAS Pak ya, buat artikel. Terus iya benar. Yang untuk ke-15-nya itu gimana Pak maksudnya Pak? Itu ada tugas sebelumnya itu pertemuan ke-12 tuh ya. Mungkin pertemuan ke-12 Pak Marja yang menyampaikan ya, mungkin nggak di-share mungkin. Pertemuan ke-12 itu ada tugas untuk kayaknya sama buat artikel ya. Artikel awalan mungkin ya Pak Marja ya.
Tapi saya nggak tahu itu bukan domain saya, itu domain dosen sebelumnya. Yang jelas saya adalah mengurusi masalah UAS. Di pertemuan 16 tuh saya sudah cantumkan Dropbox untuk masukkan tugas UAS ya, berupa membuat artikel. Begitu. Oke. Ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, kirain pertanyaan tentang materi, nggak apa-apa. Kalau ada pertanyaan tentang materi, silakan. Karena kami kebingungan, Pak. Soalnya yang 15 itu rancu, Pak. Gimana itu, suruh buat PTT atau apa gitu. Terus kami bingung. Sekelas bingung. Enggak buat PTT, buat artikel. PTT nggak sempat ini. Sebenarnya mahasiswa itu diminta untuk buat artikel sebelum UAS tuh, misalnya pertemuan hari ini udah selesai kan, Anda presentasi, nggak dosennya presentasi. Kalau kayak gini, dosennya yang pinter. Baik, kalau nggak ada pertanyaan tentang itu ya, saya akan jelaskan mengenai tugasnya. Jadi tugasnya begini ya, sekarang ini trennya ya, termasuk di S1 bahkan, nggak cuma di S3. Nggak cuma S3 atau S2, tapi di S1 bahkan, itu output dari setiap perkuliahan itu adalah artikel ilmiah. Ya. Artikel ilmiah. Jadi, Anda sudah harus familiar sekali dengan menulis artikel ilmiah. Nah, gitu. Baik, saya akan jelaskan ya. Mengenai artikel ilmiah ini akan kita nilai sebagai UAS ya. Jadi nggak ada UAS. Tulisan jawaban gitu ya, pertanyaan jawaban yang esai segala macam enggak ya. Adanya adalah output berupa artikel ilmiah yang jumlah halamannya 8 sampai 10 halaman. Lebih malah bagus ya. Kemudian kata sampat, time New Roman, kemudian 12 ya, biasa time New Roman 12, spasi 1,5. Itu format ya. Kemudian secara garis besar isinya adalah ya judul ya. Kemudian ada abstrak. Abstrak nggak lebih dari 300 kata. Kemudian ada pendahuluan atau latar belakang. Atau gini, pendahuluan. Satu, pendahuluan. Isinya latar belakang dan rumusan masalah. Kemudian ada metode penelitian. Itu kalau di tugas divika nggak begitu jelas ya. Nanti saya jelaskan di sini. Kemudian pembahasan. Penutup, kesimpulan, dan saran kalau ada. Baik, saya akan jelaskan satu persatu ya mengenai judul ya. Mungkin Anda ini udah ikut materi kuliah metode penelitian dan penulisan ilmiah belum? Belum? Sudah Pak. Sudah ya? Ya. Oh ya udah. Sedang berlangsung Pak. Sedang berlangsung ya? Oh ya udah, oke. Dengan Pak Tisnanta mungkin ya kalau kelas PJJ dan lainnya ya. Pak Heni Pak. Oh, Bapak ini. Baik, untuk artikel ilmiah ini tadi ya. Judulnya ini terkait dengan hukum lingkungan dan hubungannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan ada ya, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Atau Anda bisa kaitkan dengan hal-hal yang lain. Tapi sekarang yang lagi marak atau yang lagi update adalah kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kalau Anda punya perspektif lain, misalnya kasus terbaru seperti yang saya sampaikan tadi, mengenai sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab dalam konteks penerapan hukum lingkungan ini ya dalam aspek pidana, perdata, atau administrasi, silakan. Yang pertama judul itu harus menarik ya, nggak polos ya. Misalnya kalau sekarang misalnya yang beberapa waktu yang lalu ya, misalnya KPK ya. KPK itu apa sih yang sekarang lagi update? Oh, KPK itu ternyata ada isu tentang RUU KPK ya, rancangan undang-undang KPK lah. Apa sih yang bisa kita ulas dari RUU KPK itu? RUU KPK itu diniatkan untuk menguatkan gitu, tapi faktanya justru melemahkan gitu. Berarti judulnya kira-kira revisi undang-undang KPK. 2, menguatkan atau melemahkan, tanda tanya. Nah itu juga judul gitu bisa dalam kaitannya. Jadi isinya nanti di latar belakang yang mengarah pada 2 pertanyaan itu. Satu pertanyaan, apakah revisi undang-undang KPK itu menguatkan atau justru melemahkan? Nah, misalnya begitu. Sama juga dengan konteks lingkungan hidup. Misalnya
Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu orientasinya pada kelestarian lingkungan atau justru sebaliknya? Gitu. Artinya dalam kata lain, apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu pro lingkungan hidup atau tidak? Nah, kira-kira gitu. Misalnya yang lain terkait dengan hak gugat pemerintah yang seperti pekan lalu sudah saya jelaskan. Itu judulnya itu bisa dibuat, kalau Pak Trisnanta bilangnya yang seksi, yang dia itu punya makna tersendiri. Yang jelas gini, kuncinya itu ada variabel. Ya. Meskipun ini dalam konteks penelitian atau penulisan karya ilmiah sosial itu, kadang juga ada yang berpendapat nggak mengenal variabel. Variabel minimal 2 yang harus diuji, misalnya ya. Penerapan sanksi pidana dan sebagai ultimum remedium dalam penegakan hukum lingkungan. Itu berarti kan ada 2 variabel ya. Ya. Penerapan hukum pidana dan lingkungan hidup, berarti 2 variabel. Misalnya yang lain adalah judul itu 2 variabel ya. Pengaruh diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dalam konteks penegakan hukum lingkungan. Nah, gitu. Berarti ada 2 variabel ya. Undang-Undang Cipta Kerja dan penegakan hukum lingkungan. Itu berarti 2 variabel itu bisa kita artikan variabel pertama sebagai variabel independen atau bebas ya, dan variabel kedua variabel dependen atau variabel terikat ya, terikat pada yang pertama. Tuh, misalnya pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penegakan hukum lingkungan. Variabel bebasnya itu kan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagai variabel bebas dia akan mempengaruhi apakah penegakan hukumnya itu semakin kuat atau semakin lemah justru gitu. Nah, kita uji gitu. Misalnya pengujian itu bisa dengan pendekatan perundang-undangan ya, yang dikuatkan dengan pendekatan konseptual, bisa juga dengan pendekatan kasus. Itu misalnya Bapak Ibu yang praktisi, polisi, jaksa atau hakim bisa dengan kasus yang sudah ada, yang sudah selesai, kasus selesai itu. Misalnya Anda kalau orang pidana itu biasanya menulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam misalnya dalam putusan nomor sekian tentang apa itu, biasanya begitu. Orang pidana ya. Pak ini mungkin kalau ngajarin mungkin begitu ya. Pertimbangan hakim, pertanyaan hukum hakim dan seterusnya mungkin begitu. Ya bagus ya, nggak salah. Intinya adalah bagaimana menguji praktik di lapangan dengan undang-undang yang ada atau undang-undang yang ada dengan konsep atau teori yang sudah kita kemukakan di awal. Itu tentang judul ya. Kemudian pendahuluan itu ada latar belakang dan rumusan masalah terakhirnya ya. Kalau umpamanya 10 halaman, kita buatlah skenario latar belakang 3 halaman. Metode 1 halaman. Kemudian pembahasan ada 5 halaman dan menutup 1 halaman gitu ya. Nah, 3 halaman itu mau nulis apa? Kita buat skenario dalam beberapa paragraf. 7 atau 8 paragraf. Ya, dari umum ke khusus, karena kita bicara tentang hal yang sifatnya umum, misalnya tentang lingkungan hidup, atau secara global ke lokal gitu, atau global pada putusan hakim di paling bawah itu putusan hakim. Misalnya kalau kita mau case study tentang putusan pengadilan. Nah, isinya apa sih di latar belakang itu? Isi latar belakang itu untuk konteks hukum ya nggak jauh beda dengan konteks ilmu-ilmu yang lain, eksak termasuk ya. Yang jelas dia dari umum ke deduktif ya, dari umum ya ke khusus. Kecuali kalau Anda punya beberapa kasus, misalnya 4 atau 5 kasus, Anda bisa gunakan metode induktif. Dari beberapa kasus itu kemudian Anda secara general akan mengkaji mengenai apa misalnya disparitas kasus-kasus yang ada itu, misalnya kok beda penegakan hukumnya, yang satu ini kok pakai 103, yang satunya pakai 116 gitu, atau 100 itu di pengadilan lain di daerah lain gitu, misalnya begitu. Jadi beberapa kasus itu kita lihat disparitas, kemudian lihat kecenderungannya, paling banyak itu apa sih yang diputus gitu. Nah itu
Kemudian apa sih isinya latar belakang itu yang jelas kalau dalam konteks hukum ya, misalnya kalau Bapak Ibu ada yang bukan backgroundnya hukum, tapi secara garis besar sama sih ya. Yang pertama ada Dasolen. Dasolen itu law in the text ya. Hukum dalam kitab peraturan perundangan. Gitu ya. Halo? Ya, pertama ya, itu di latar belakang itu Anda harus mencantumkan itu ya. Entah di paragraf pertama atau paragraf kedua dan seterusnya. Yang jelas ada 4 hal. Yang pertama adalah dasolannya apa? Law in the text-nya apa? Peraturannya apa sih? Itu. Atau disebut dengan fakta yuridis. Bahwa ada loh peraturan yang mengatur mengenai misalnya strict liability yang ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja itu dikurangi gitu. Itu yang dasolen ya. Atau Undang-Undang KUHP itu tuh ada pasal yang mengatur mengenai pembunuhan 38 atau pembunuhan berencana 340 ya. Misalnya begitu. Itu fakta yuridis itu berarti ada undang-undangnya kan kita kan asalnya legalitas ya. Nulum delictum nulla puna praevilegio penali ya. Nggak dihukum orang kalau nggak ada peraturan perundang-undangan. Nah, berarti ada fakta yuris yang harus kita sampaikan di latar belakang itu. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan dalam latar belakang itu ada namanya dasein ya, atau law in the context ya, atau apa yang seharusnya ya, apa yang seharusnya. Kata tadi kan apa yang diinginkan ya, apa harapannya, sekarang apa yang seharusnya apa sih itu, law in the context. Itu fakta empiris. Misalnya Anda bisa yang paling mudah sekali dalam buat tulisan ya, itu adalah paling mudah adalah pendekatan dari fakta empiris. Baru kemudian kita cari undang-undangnya. Misalnya kita keluar pagi ini atau besok pagi, keluarlah di pinggir jalan tuh ada yang jualan koran, belilah koran. Untuk menentukan isu yang apa sih yang paling update, misalnya terkait dengan lingkungan atau Undang Cipta Kerja, kita lihat yang paling update atau secara umum isu hukum ya. Kita lihat yang headline-nya apa sih? Oh, saya juga nggak baca hari ini ya. Tapi headline-nya apa sih hari ini tuh? Misalnya kayak penonaktifan ya. Penonaktifan Wakil Bupati Lampung Tengah oleh bupatinya. Nah, itu misalnya kasus itu ya. Itu dikaji dalam konteks administrasi, perdata enggak administrasi, atau kalau ada pidana tapi pidana enggak administrasi dalam konteksnya. Berarti gitu. Jadi fakta empirisnya apa dulu? Baru kemudian kita runut, pasti ada undang-undangnya. Apalagi negara-negara Eropa kontinental ya, basisnya adalah civil law system, pasti undang-undangnya udah ada. Pasti ada terkait itu. Karena kita itu berpacu pada pembuatan undang-undang. Itu seperti yang saya kemukakan kemarin, kalau di common law system kan dia konteksnya apa, jadi hakim yang akan mencari sesuatu yang sesuai dengan hati nurani di masyarakat, itulah hukum di peradilan. Kalau kita kan hukum di buku kitab undang-undang. Nah, itu law in the context. Jadi atau fakta empiris. Nah, fakta empirisnya apa? Misalnya saya sudah mengomongkan dua ya, ada dasolen, ada dasein. Dasolennya itu ada ketentuan di Undang-Undang X yang melarang orang untuk mencuri. Kemudian si B mencuri, gitu kan? Berarti fakta yuridisnya ada undang-undang yang melarang orang mencuri, tapi si B kemudian fakta empirisnya mencuri, bahkan banyak sekali yang mencuri. Itu berarti yang ketiga apa berarti? Gap antara dasolen dan dasein. Itulah 3 hal ya, baru 3 ini. Yang harus ada dalam latar belakang dasolen, dasein, dan gap antara dasolen dan dasein. Gapnya maksudnya apa sih? Isu hukum. Jadi isu hukum itu adalah gap antara dasolen dan dasein. Jadi ada ketentuan, misalnya dasolennya ada ketentuan yang melarang orang mencuri. Si B mencuri, C mencuri, D mencuri, E mencuri, dan seterusnya. Berarti B, C, D, E itu mencuri. Itu adalah fakta empiris. Nah, gap-nya atau isu hukumnya berarti adalah adanya pelanggaran terhadap undang-undang X ini tadi gitu. Itulah isu hukum. Isu hukum itu begitu. Jadi isu hukum itu kita tampilkan sendiri sebagai
satu kesimpulan bahwa ada gap antara dasolen dan dasen gitu. Jadi nggak nulis bla 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 apa isunya gitu, apa yang mau dikejar, mau jawab apa gitu misalnya. Atau misalnya Undang-Undang 174 ya tentang perkawinan. Kok jauhan ya, kita kan bicara tentang lingkungan hidup ya. Misalnya pasal 103 itu untuk penegakan hukum lingkungan ya, pidana. Itu ada ketentuannya di hukum 1 sampai 3 tahun. Tapi beberapa kasus di Tenggamus, Sewu ya misalnya itu bebas. Ya nggak sampai ke pengadilan gitu loh. Kok bisa begitu gitu. Atau ada yang di pengadilan tapi sedikit. Nah, kita lihat kecenderungannya. Misalnya begitu. Ada dasolen, ada dasen, ada gapnya, ada isu hukum yang kita akan munculkan apa sih dan kita akan jawab. Yang keempat, dalam latar belakang itu Anda harus memunculkan indikator atau definisi. Ya, definisi atau indikator. Apa sih definisi itu ya? Misalnya kalau Anda tentang lingkungan hidup ya Anda harus sebutkan lingkungan hidup itu maksudnya apa. Nah, ini yang menarik tuh kasus lingkungan hidup itu kenapa di pasal 103 yang seharusnya mengesampingkan penerapan hukum administrasi dan perdata sehingga dia pidana itu mutlak harus diterapkan. Di pasal 103 ternyata jaksa berpikir lain. Jaksa pinginnya ada aspek lain yang harus diselesaikan dulu, misalnya administrasi atau perdata. Nah, kebetulan meminta untuk administrasi. Jadi apa nanyanya? Ya tanya aja ke ahlinya tentang lingkungan hidup. Itu kayaknya nggak nyambung deh. Loh. Padahal nggak seperti itu. Padahal ada di pasal tentang penerapan atau penegakan hukum di 32 tahun 2009 itu mengatakan bahwa B3 bahan berbahaya dan beracun dan limbah B3 harus dikelola atau dibuang kalau pencemaran lingkungan itu dibuang ke media lingkungan hidup. Nah, berarti kan benar kalau pertanyaan itu adalah terkait dengan lingkungan hidup. Yang dimaksud lingkungan hidup itu apa gitu. Kalau dia buangnya itu masih di lingkungan rumah sakit misalnya, kan belum dikelola atau dibuang di tempat yang terakhir gitu. Sebagai media lingkungan hidup gitu. Kalau saya jawab, saya bela rumah sakitnya sebagai ahlinya, saya akan katakan media lingkungan hidup itu yang bisa diakses semua orang karena itu berkaitan dengan definisi lingkungan hidup sendiri, yaitu mempengaruhi makhluk hidup itu sendiri dan lingkungan sekitarnya, gitu kan ya. Nah, berarti bebas tuh Pak rumah sakit gitu. Tapi kalau mamanya saya mengatakan dimanapun dia sudah mengeluarkan, ya, terus meskipun di tempatnya itu juga lingkungan hidup, orang juga bisa akses di daerah situ, sehingga ini akan berbahaya gitu. Ya itu kena lah dia itu rumah sakit, gitu lah ya, tergantung siapa yang bayar. Tapi di luar itu bahwa itulah definisi itu penting sebagai indikator. Ya, misalnya lingkungan hidup itu sebagai indikator. Yang dimaksud lingkungan hidup itu kan yang seperti ini gitu. Kalau dalam penerapan seperti ini pidana ini baiknya gimana ya? Oh, lingkungan hidup harusnya dimaknai seperti ini gitu. Itu kan tafsir ya. Tafsir terhadap bunyi undang-undang. Tergantung dari perspektif kita. Perspektif kita itu mau menegakkan pidana secara mutlak atau pidana sebagai ultimum remedium. Kalau ultimum remedium akan katakan seperti saya tadi, administrasi dan perdata disediakan dulu dong, jangan langsung ke pidana gitu. Tergantung perspektif penulisnya gitu. Kemudian definisi itu penting dalam menjadi tolok ukur. Misalnya korupsi, apa sih dimaksud dengan korupsi? Gitu ya. Perbuatan melawan hukum ya, mengambil uang negara misalnya dengan cara melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau koleganya misalnya atau kroni-kroninya. Selain itu dia nggak ngambil uang negara, tapi untuk kepentingan dia sendiri melawan hukum yaitu mencuri bukan korupsi. Beda pasalnya gitu. Sehingga definisi itu penting. Koruptor apa sih? Yang dimaksud koruptor? Koruptor itu apa ya? Koruptor orang yang melakukan korupsi itu secara normatif begitu ya. Padahal kalau secara faktual koruptor itu didefinisikan sebagai orang yang ketangkep. Kalau belum ketangkep belum disebut koruptor atau udah tersangkakan ya, ditersangkakan ya. Kalau nggak ketangkap, kalau nggak tersangkakan, nggak terbukti ya dia bukan koruptor, mungkin dia pejabat biasa gitu. Meskipun dia korupsi ya,
Tapi faktanya nggak terbukti itu berarti dia bukan koruptor. Gitu. Jadi definisi itu penting untuk melihat sejauh mana kita akan menghitung ya. Meskipun begini, ada yang mengatakan bahwa ada pertanyaan sejauh mana kata sejauh mana undang-undang itu bisa diterapkan misalnya gitu. Itu ada pakar hukum yang tidak sependapat dengan pertanyaan sejauh mana. Penerapan misalnya kata sejauh mana ya diterapkan dalam bentuk pertanyaan untuk menguji penerapan undang-undang misalnya. Itu dalam konteks hukum mereka ini enggak, karena itu enggak ada tolak ukurnya sejauh mana gitu ya. Padahal saya tetap berpendapat bahwa meskipun ada yang lain pendapat, saya akan berpendapat bahwa itu boleh saja sejauh mana undang-undang mungkin misalnya pasal 103 itu diterapkan. Sejauh mana? Boleh kalau kita bisa menunjukkan tolak ukur. Jadi tolak ukur yang saya sampaikan sebagai poin terakhir dari latar belakang tadi penting dalam melihat sampai mana sih tulisan kita itu atau pembahasan kita itu akan berakhir itu. Meskipun dengan menggunakan kata sejauh mana kita tetap bisa mengukur karena faktanya kita sudah menunjukkan definisi sebagai tolak ukur. Itu. Kalau saya tanya konsep itu apa sih? Oh, konsep itu ternyata nggak usah jauh-jauh ya. Kalau kita pikir kan konsep itu bangunan segala macam. Ternyata konsep itu ya definisi itu sendiri. Definisi tadi. Konsep misalnya konsep pelayanan publik, konsep penegakan hukum lingkungan dan seterusnya itu juga bagian dari itu. Nah, itu latar belakang. Dari latar belakang itu kita sudah mencantumkan dasolennya apa, dasennya apa, ya fakta yuridisnya apa, fakta empirisnya apa. Kemudian gap antara keduanya yang disebut dengan isu hukum. Jadi kalau saya tanya isu hukum itu apa sih? Isu hukum itu adalah gap antara dasolen dan dasen tadi. Bukan dasen ya, bukan fakta yuridis, karena fakta yuridis itu belum tentu merupakan isu hukum. Meskipun kita bisa buat saja itu sebagai isu hukum. Misalnya, terakhir saya dengar itu ada pemalsuan ijazah oleh calon yang menang di pemilihan kepala daerah di Kota Bandar Lampung misalnya. Nah, itu isu apa itu? Isu pendidikan apa isu hukum? Ya, bisa jadi isu hukum. Nah, gitu ya. Misalnya ada ini di era pandemi ya. Di era pandemi itu banyak kasus COVID di daerah misalnya Lampung Timur apa di mana lagi. Itu kasus apa? Kasus pendidikan ya atau kasus kesehatan ya. Itu kasus hukum juga atau bisa kita tarik sebagai isu hukum. Memang itu peristiwa kesehatan, tapi kita bisa tarik sebagai suatu isu hukum. Bagaimana kita mengelaborasi antara fakta yuridis dan fakta empiris. Misalnya banyak ada headline news ya, misalnya di berita banyak pasien COVID yang terlantar di luar rumah sakit. Nah, itu kasus apa? Kasus manajemen, kasus kesehatan. Itu kasus hukum yang bisa kita tarik sebagai satu isu hukum, gitu ya. Sebagai isu hukum, yaitu peristiwa sosial atau peristiwa kesehatan. Tapi kita bisa tarik sebagai isu hukum. Nah, gitu loh. Jadi itu penting sekali. Tinggal kita ukurnya dari mana. Gitu. Mengukurnya dari definisi yang sudah sampaikan tuh, misalnya COVID-19 itu yang dimaksud apa sih? Orang yang pasien COVID itu apa sih maksudnya? Kemudian batasan rumah sakit itu apa sih, dan seterusnya. Itu untuk mengukur sejauh mana sebenarnya. Kalau kita berani menggunakan kata sejauh mana, berarti kita berani untuk memberi ukuran-ukuran atau tolak ukur tadi. Itu latar belakang ya. Pertanyaannya misalnya 1 atau 2, ya nanti di pembahasan juga 1 atau 2. Kemudian metode, karena Bapak Ibu sudah pernah ikut metode penelitian, itu Anda bisa langsung terapkan di buat artikel. Ya, misalnya Anda cuma mengkaji secara normatif saja, berarti pendekatannya statute approach, pendekatannya peraturan perundang-undangan saja. Gitu. Jadi Anda muter-muter di peraturan perundang-undangan itu saja, tapi mesti ditinjau dari aspek teori. Misalnya gini, untuk menguji apakah Undang-Undang KPK itu menguatkan atau melemahkan, maka kita menggunakan pendekatan statute approach,
dicampur dengan conceptual approach. Itu. Jadi peraturannya bagaimana sih? Kita lihat perkembangan peraturannya, kemudian kita lihat kecenderungannya, kita uji dengan teori pengawasan. Dan teori pengawasan mengatakan bahwa si lembaga pengawas itu nggak boleh berada dalam satu rumah dengan lembaga yang diawasi. Gitu. Kalau ternyata kita uji dengan teori itu saja, ternyata benar bahwa KPK itu dengan revisi undang-undang malah justru rumahnya sama gitu. Malah tadinya yang rumahnya beda malah dijadiin satu. Berarti dia bertentangan dengan teori pengawasan. Berarti independensinya itu diragukan. Yang tadinya itu apa ya? Stafnya atau apa ya namanya itu? Staf atau aparat ya namanya itu ya. Stafnya KPK itu non ASN ya, nggak termasuk PNS dan nggak termasuk P3K, sekarang di ASN kan. Berarti kan udah menjadikan mereka satu rumah. Jadinya itu bertentangan dengan teori pengawasan berkaitan dengan asas independensi. Ya, independensi. Karena independensi itu penting sekali dalam konteks pengawasan. Itu cara mengujinya begitu. Berarti apa? Teorinya pengawasan. Ya. Kemudian pendekatannya statute approach dan conceptual approach. Anda bisa memasukkan konsep-konsep baru tentang pengawasan KPK misalnya. Atau ini konteksnya kok beda ini. Konteks hukum lingkungan ya seperti misalnya kita menguji apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu pro lingkungan hidup atau tidak. Sementara paradigma yang kita bangun atau bangunan hukum lingkungan itu yang sudah sejak lama dibangun itu kan kita pengennya ada sustainable development. Tapi ternyata sekarang kok economic development. Nah, kita harus uji. Kita nggak bisa ngasih statement begitu saja, tapi kita harus uji apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu ya satu bab atau satu pasal saja kita uji. Misalnya terkait dengan tadi strict liability, penerapannya bagaimana. Meskipun ini belum kelihatan, tapi beberapa sudah diterapkan di peradilan. Atau yang lain terkait dengan hak gugat pemerintah maupun pemerintah daerah. Atau misalnya perubahan kata atau frasa izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Meskipun di izin lingkungan itu di dalamnya ada persetujuan lingkungan loh. Akhir-akhirnya juga persetujuan lingkungan, tapi kan melalui proses ya, UPL, AMDAL, kemudian izin lingkungan. Tapi kalau persetujuan lingkungan berarti itu melewati atau mereduksi, membuang proses-proses dalam mendapatkan izin lingkungan. Begitu. Berarti dia nggak perlu lingkungan. Iya. Buktinya di pasal ini dia awalnya begini jadi begini. Malah dia cenderung turun tensinya terhadap upaya penegakan hukum lingkungan. Gitu ya. Itu metode ya. Metode itu bisa Anda gunakan. Yang pertama pasti statute approach. Kemudian dilengkapi dengan conceptual approach bisa, atau comparative approach. Atau yang lain itu pendekatan yang lain bisa gunakan social legal approach. Ya, pendekatan empiris yang sering ya digunakan. Atau kalau susah, gunakan philosophical approach. Anda bisa dengan secara filosofis menggambarkan tentang bahwa lingkungan itu adalah diciptakan untuk mendampingi manusia misalnya gitu. Sehingga manusia itu interaksi dengan lingkungan itu cukup erat sehingga manusia itu harus juga melindungi lingkungan hidup. Atau Anda kaitkan dengan misalnya ada konsep tentang Green Constitution. Green Constitution itu mengatakan begini. Peraturan perundang-undangan itu yang paling tinggi itu adalah konstitusi ya. Kalau negara mencantumkan secara eksplisit ya dalam dalam konstitusinya atau Undang-Undang Dasar 45 itu mencantumkan tentang lingkungan hidup, berarti dia itu green konstitusinya. Kalau enggak. Seperti di Portugal atau di Spanyol atau di Ekuador, dia telah mencantumkan secara eksplisit undang-undang di sana sehingga dia bisa mengatakan bahwa lingkungan itu menjadi subjek hukum. Kalau yang kita kenalkan subjek hukum itu kan person ya, orang, dan badan hukum ya. Ternyata lingkungan itu bisa jadi subjek hukum atau kuasi subjek hukum ya. Seolah-olah subjek hukum gitu. Seolah-olah dia itu sebagai orang atau
badan hukum. Jadi kalau umpamanya kita sekarang mengatakan begini, ini terkait dengan paradigma ya, Green Constitution tadi. Lalu kita mengatakan, ada kebakaran ini mengganggu pernapasan manusia ini. Berarti subjeknya itu manusia tetap subjek hukumnya. Tapi kalau di negara-negara yang sudah Green Constitution, dia akan mengatakan bahwa ada kebakaran nih. Nah, seolah-olah hutannya itu akan mengatakan ini gara-gara manusia ini. Nah, gitu. Jadi dibalik. Ini yang ganggu manusia nih, bukan saya yang kebakar kemudian ganggu manusia seperti yang awam, yang orang-orang di kita ya. Tapi lingkungan akan jadi subjeknya. Manusia udah ini nih melanggar hukum nih, udah bakar saya nih gitu. Seolah dia itu diwujudkan sebagai jiwa gitu yang bisa menuntut atau bereaksi gitu. Meskipun juga diwakilkan oleh negara atau orang perorangan. Itunya ya. Itu kuasi subjek hukum ya. Kita belum sampai ke sana karena kita masih ketentuan itu belum ya di konstitusi ada tapi belum pada batang tubuhnya preambelnya. Nah, itu yang paling tinggi itu adalah mencantumkan hak atas lingkungan hidup itu dalam preambulnya seperti di Ekuador misalnya. Dia Green Constitution beneran itu dia. Sampai menempatkan atau mendudukan lingkungan itu mempunyai hak sendiri dan dia sebagai subjek hukum. Nah, kira-kira begitu. Itu secara filosofis kita bisa gunakan pendekatan itu. Tapi kalau level S2 itu teori ya. Jadi menguji undang-undang itu dengan teori. Saya jelaskan nih supaya nggak salah, supaya tulisan Anda nggak salah. Jadi level S1 itu adalah S1 ya. Itu dogmatik atau normatif ya. Normatif. Artinya gini. Anda yang level S1 tulisannya skripsi atau tulisan-tulisannya itu menganggap bahwa undang-undang itu udah perfect. Tapi penerapannya nggak perfect, nggak seperti undang-undang. Jadi mengujinya apa? Penerapan dengan undang-undangnya gitu. Asal legalitas sangat kental di situ. Kenapa? Karena kita ingin mengatakan bahwa undang-undang ini begini loh, Anda begini kok malah dilanggar gitu. Gitu. Kalau di level S2 itu udah mulai meragukan peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang itu kok nggak memenuhi asas keadilan ya, kepastian hukum ya, gitu, atau kemanfaatan ya, kok dia udah nggak pro lingkungan ya. Jadi kita udah mulai meragukan peraturan perundang-undangan. Tuh. Kalau level S3 itu ada asas yang tidak masuk dalam peraturan perundang-undangan. Jadi sehingga kita harus memasukkan asas apalah yang penting untuk ini. Konsep baru apa yang bisa diterapkan sehingga undang-undang itu berubah gitu. Sehingga orientasinya itu berubah kayak gitu. Kira-kira di S3 itu begitu udah mulai filosofis ya. Bahwa harusnya itu kan lingkungan kita itu harusnya bersih secara ekologis dan seterusnya. Sehingga kita harus memasukkan ketentuan dalam konstitusi. Misalnya kayak di Ekuador tuh memasukkan ketentuan mengenai hak lingkungan hidup itu dalam preambul bahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, gitu. Jadi ada konsep baru yang akan dimunculkan gitu. Nah, ini bedanya S1 dengan S2 itu yang kelihatan kan ini masalah S2 ya. S2 udah mulai mengkritik undang-undangnya nggak konsisten, nggak jelas, nggak sesuai dengan teori pengawasan. Misalnya revisi Undang-Undang KPK tadi sudah dijelaskan, diuji dengan teori. Teori apa sih? Teori pengawasan ini nggak konsisten dengan teori pengawasan. Hukum lingkungan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak konsisten dengan teori mengenai ekologi misalnya. Ya, pelindungan terhadap lingkungan hidup ya gitu. Jadi diuji dengan teori-teori. Misalnya teori negara hukum kesejahteraan, ternyata dia nggak mensejahterakan dan seterusnya. Nah, bedanya dengan S1, dia nggak menguji dengan teori, tapi menguji dengan praktik lapangan. Praktik lapangan diuji dengan undang-undang. Kenapa? Kalau S1 langsung pada seperti level S2, pemahamannya, maka rusak juga negara kita ini. Kenapa? Karena misalnya kita kan lulusan S1 pengen membentuk tukang-tukang hukum. Misalnya hakim nih ya, mau menerapkan, dia ragu dengan undang-undang yang diterapkan. Sehingga apa kacau dia gitu. Jadi dia banyak interpretasinya sendiri. Jadi dia menemukan hukumnya sendiri. Padahal ada aspek kepastian hukum yang harus diutamakan gitu. Misalnya kalau undang-undang tentang LAJ, undang-undang lalu lintas jalan raya. Ya, undang-undang 22 tahun 2009 misalnya. Itu ada ketentuan mengenai barang siapa yang berkendara di jalan raya harus mematuhi aturan
lalu lintas, memakai helm dan seterusnya. Kemudian polisi ingin menerapkan itu karena dia levelnya udah S2, level berpikirnya ya maksudnya ya. Dia meragukan pasal yang dibawa gitu loh. Sehingga dia akan mengatakan kopiah juga nggak apa-apa lah, itu kan intinya adalah pelindungan terhadap kepala. Kalau kita menganggap bahwa kepala itu berharga dan kopiah itu juga sudah cukup melindungi, berarti nggak masalah. Dan polisi begitu bahaya gitu. Dia nggak menerapkan itu teksnya, tapi menerapkan konteksnya misalnya, atau menerapkan secara filosofis pelindungan terhadap kepala itu bisa pakai kopiah yang di situ ada jimatnya, ada apanya gitu. Nggak beres itu nanti akhirnya. Karena kita mau buat tukang-tukang hukum. Belum sampai mengkritisi peraturan perundangan gitu. Makanya berbahaya kalau praktik hukum, praktisi hukum itu begitu. Ya. Nah itu metode ya. Kemudian di pembahasan. Pembahasan itu adalah berkaitan dengan apa yang kita pertanyakan. Jadi artikel itu tuh adalah proses dialektika tentang isu hukum yang kita bawa. Misalnya pertanyaan mengenai bagaimana sih menerapkan Undang-Undang Lingkungan Hidup itu terhadap pencemaran limbah B3 atau limbah medis kalau sekarang yang lagi viral ya, limbah medis. Apa menggunakan instrumen ini atau instrumen itu? Jadi pertanyaannya yang paling penting apa? Yang paling penting kita harus pertanyakan dalam hal itu. Kan proses dialektika. Kalau ini udah. Kalau bertanya tentang limbah B3 itu apa? Udah dong. Itu udah dijawab oleh undang-undang. Yang belum dijawab adalah siapakah pihak yang paling bertanggung jawab dalam pencemaran atau perusakan lingkungan hidup terkait dengan pembuangan limbah B3. Itu karena itu dipertanyakan oleh praktisi hukum itu. Nah, kita harus jawab itu secara hukum argumentasinya. Yang paling bertanggung jawab itu X. Atau kita bisa tanya dengan akibat hukum apa yang akan ditimpakan atau akan diimplikasikan pada si pembuang limbah misalnya. Akibat hukumnya apa ya? Gitu. Itu pertanyaan. Kalau pertanyaan cuma satu, ya jawabannya cuma satu. Tapi nggak mesti begitu. Jawaban satu itu harus didasarkan pada, di pembahasan tuh, misalnya pertanyaan itu tentang apakah implikasi dari penerapan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penegakan hukum lingkungan. Berarti kita harus membahasnya dulu di bab pembahasan itu. Yang pertama, kajian teorinya dulu, supaya untuk membantu kita membantu kita untuk mengelaborasi atau menguji pertanyaan itu tadi. Itu kira-kira strukturnya begitu, struktur berpikirnya. Jadi artikel itu adalah kayak janji kita kan mau tanya tentang satu ini aja gitu. Berarti jawabannya itu nanti yang satu itu pembahasannya. Kesimpulannya satu itu, sarannya ya beberapa hal terkait dengan satu itu gitu. Jadi nggak kemana-mana. Kita nanya apa, jawabannya apa. Gitu kan, ada artikel itu begitu yang susahnya. Kemudian mungkin Anda di metode penelitian sudah diajarkan tentang pengutipan ya, karena di situ ada poin plagiarisme ya. Jadi usahakan supaya nggak plagiat ya. Kebetulan saya di semester ini juga ngajar metode penelitian ya. Mungkin Anda nggak ketemu dengan saya, tapi ini sangat berharga ketika Anda bisa menggunakan software untuk merujuk ya. Itu ada Zotero dan Mendeley. Mungkin Anda bisa cari di YouTube menggunakan Zotero dan Mendeley itu ya. Mungkin di metode penelitian saya ajarkan itu, tapi mungkin di kelas lain belum. Zotero dan Mendeley itu penting untuk merujuk. Cara merujuknya bagaimana? Itu yang ada dua aja lah ya, dua. Yang pertama yang paling mudah itu adalah Anda tulis, misalnya Anda tertarik dengan satu paragraf itu atau beberapa kalimat itu ya, atau satu kalimat lah ya di artikel itu ya. Kemudian Anda ambil, kalau Anda ambil aja itu plagiarisme ya. Tapi kalau Anda ambil kemudian Anda paraphrase, misalnya paraphrase itu mengganti kalimat yang tadi pasif menjadi aktif, kemudian aktif menjadi pasif ya. Itu di paraphrase. Itu kemudian Anda tetap harus merujuk ke jurnal yang Anda rujuk tadi. Nah, itu namanya paraphrase yang pertama. Itu yang normal yang bisa dilakukan. Yang masih normal dan masih legal ya. Enggak plagiarisme. Kemudian cara yang paling bagus adalah
Anda mengumpulkan beberapa jurnal, kemudian Anda tertarik jurnal yang satu ini karena saya akan menulis tentang ini misalnya. Anda resume atau simpulkan apa sih maksud artikel jurnal itu, sehingga Anda kemudian tulis di lembar kerja Anda itu inti dari jurnal itu. Kan intinya kelihatan sih di hasil penelitian di abstrak ya misalnya. Kalau nggak percaya, biasanya kadang-kadang kan orang nulis juga ada abstraknya sama isinya beda ya. Anda baca aja semua gitu. Secara cepat ya. Baca, terus simpulkan, oh penelitian ini nih intinya begini toh. Misalnya, faktor-faktor yang menyebabkan susahnya menerapkan ketentuan pidana dalam undang-undang hidup. Kan ada beberapa poin. Jadi Anda harus langsung ketik dalam bahasa saudara, poin-poin ini. Rujukannya dari jurnal itu. Satu jurnal itu udah Anda rujuk semua. Bukan satu paragraf atau satu kalimat. Enggak, tapi semuanya isi dari jurnal artikel itu Anda rujuk. Ya, sehingga Anda wajar atau pantas mencantumkan referensi satu jurnal itu. Karena kan Anda ngambil intisari dari artikel jurnal itu. Begitu ya, itu terkait dengan rujukan. Kemudian tekniknya dalam satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat ya. 2, 3, atau 4 kalimat ya. Pendek-pendek saja. Subjek, predikat, objek. Intinya itu, jangan lupa. Subjek, predikat, objek. Kemudian rujukan dalam satu paragraf itu mungkin ada beberapa rujukan. Oh, bentar. Dalam satu paragraf itu ada beberapa kalimat ya. Kalimat pertama pasti ide pokoknya. Ada penjelasannya, terakhir kesimpulan dari paragraf itu tadi. Itu strukturnya. Kemudian jangan buat rujukan tuh di akhir paragraf. Misalnya Anda nulis satu paragraf 5 baris atau 6 baris, kemudian Anda cantumkan di paling akhir 1 ya. Kemudian footnote dari sini nih. Seolah-olah kalau begitu Anda itu nggak nulis semua tulisan itu Anda dari si ini, gitu. Dari si artikel yang Anda rujuk. Harusnya Anda satu kalimat rujukan, kalimat lagi rujukan, kalimat lagi rujukan, dan terakhir itu tulisan Anda sendiri. Jadi seolah Anda itu punya tulisan sendiri akhirnya itu tadi. Nah begitu, saya pikir secara sekilas mengenai tugas artikel itu, supaya Anda nanti nggak cuma di mata kuliah ini saja, tapi mata kuliah yang lain, termasuk tugas saudara adalah sebelum lulus dibebani untuk membuat artikel 2, artikel ilmiah sebagai syarat lulus gitu ya. Itu yang disampaikan oleh Ketua Prodi S2 karena orientasinya begitu. Saya bilang semester 1 sekarang, semester 1 anak S1 juga udah diminta untuk membuat artikel ilmiah. Outputnya begitu. Karena trennya begitu. Gitu. Jadi mau nggak mau, apalagi nilai S2. Jadi kuliah itu nggak cuma dengerin dosen baba-baba nanti ulangan atau ujian. Ya ujiannya, jawab pertanyaan ini nggak begitu. Jadi duduk diam, dengerin ini, kemudian nanti Anda ujian bisa dapat A, enggak. Tapi outputnya adalah artikel ilmiah yang akan dinilai sebagai nah itu agak susahnya sekarang begitu. Baik, saudara sekalian, kalau ada pertanyaan terkait dengan tugas atau materi, dipersilahkan. Ada satu materi yang belum selesai, tapi saya sedikit sudah saya singgung mengenai krisis di bidang lingkungan hidup atau penegakan hukum hukum lingkungan hidup lah ya. Di materi ke 15 ini kan materi 14. Anda bisa baca sendiri di Vclass karena sudah saya buka aksesnya untuk semua kelas. Untuk mengakses Vclass dan materinya apa, termasuk tugasnya bagaimana. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nanti lewat WA juga bisa pertanyaan. Kalau ada kesulitan bisa via WA. Begitu ya. Yang penting adalah ini waktunya tinggal beberapa hari lagi untuk buat artikel ya. Sebenarnya ini artikel ini bukanya pas UAS loh. Pas pertemuan ke-16. Dan waktunya tinggal seminggu lagi untuk dikumpul. Jadi mepet sekali. Oleh karena itu, karena saya lihat beberapa kasus mahasiswa itu alasannya mepet Pak, jadi nggak maksimal buatnya. Makanya saya buka dari kemarin ya. Atau mulailah dari sekarang untuk mulai menulis. Supaya masih ada waktu bersisa ya sekitar
1,5 minggu atau 2 minggu ke depan Anda bisa membuat tulisan itu dengan baik. Nanti yang bagus akan dibimbing secara serius untuk diterbitkan di jurnal. Dan kita tuh levelnya udah jurnal internasional ya. Karena apa ya? Kita masuk ke era globalisasi sehingga kita mau artikelnya itu artikel internasional sekalian gitu. Yang penting tulisannya bagus. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada Pak, sedikit Pak. Ya. Silakan. Beberapa waktu lalu kan sudah ada tugas itu Pak, masalah pengembangan hukum lingkungan, makalah juga dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Itu memang belum Pak Agus sepertinya, masih Pak Akib, Pak Prof Akib itu. Iya, benar. Nah, mungkin yang saya tanyakan di sini kan di situ ada 95 item undang-undang yang disatukan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja itu Pak. Betul. Nah, mungkin yang dimaksud tugas Pak Agus dalam UAS ini, apakah kami mengambil salah satu dari undang-undang yang digabungkan itu, kemudian kami analisa dari undang-undang, salah satu dari 95 undang-undang yang tergabung dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut gitu Pak Agus. Terima kasih Pak. Ya baik, ini pertanyaan terkait dengan tugas ya. Iya Pak. Saya pikir begini ya, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan gabungan dari banyak materi muatan ya. Jadi tidak mesti semua Anda bahas ya. Anda bahas mungkin satu hal saja, misalnya tentang perizinan atau ketenagakerjaan. Yang pokoknya terkait dengan lingkungan misalnya ya. Ya terutama tentang lingkungannya. Jadi ya satu aspek saja, misalnya aspek tanggung jawab perusahaan misalnya, atau aspek strict liability yang mulai direduksi. Mungkin kemudian aspek izin lingkungan saja, atau aspeknya yang lain itu adalah hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah saja misalnya gitu. Jadi satu aspek saja yang harus ini. Terkait dengan tugas yang dulu juga udah membahas ini, ya Anda bisa sempurnakan lagi setelah mendapatkan input dari beberapa dosen termasuk saya. Mungkin Anda berubah pikiran untuk menyempurnakan artikel yang waktu itu udah pernah ditulis. Anda bisa sempurnakan dengan mungkin kayaknya butuh ganti judulnya atau ganti unit analisisnya, isu hukumnya dirubah dikit gitu, supaya lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi. Ya. Nah, gitu ya. Baik. Ada yang lain? Terima kasih Pak. Yang nggak double tugas, intinya itu masih sama. Yang lain nggak ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda mau beraktivitas. Saya izin dulu saya mau aktivitas yang lain. Meskipun masih 15 menit lagi ya, meskipun Anda bisa mulai mengerjakan secara mandiri tugas yang diberikan sebagai pengganti evaluasi akhir ya. Karena biasanya kalau sebelum-sebelumnya itu ada cuman menjawab pertanyaan ya, tapi kalau yang sekarang outputnya dari kuliah itu harus membuat artikel ilmiah. Nah itu tambah lagi ya, tambah bebannya, yaitu nanti buat pembelajaran Bapak Ibu. Ya sebenarnya yang kerjaannya hampir sama sih, seperti yang Bapak Ibu lakukan setiap hari. Misalnya kalau hakim, jaksa, polisi itu kan juga sama melakukan itu. Dan saya sangat mengapresiasi sekali Bapak Ibu sekalian tuh punya data yang bagus. Data bagus itu adalah data dari praktek yang sudah dilakukan, misalnya kasus-kasus itu tuh kasus yang valid di lapangan. Kekurangan kami akademisi itu adalah kami punya teori, undang-undangnya juga jelas, tapi masalahnya prakteknya itu ya, fakta empirisnya itu karena nggak ketemu. Atau datanya itu nggak valid karena data lapangannya kurang. Nah, Bapak Ibu yang sudah terjun di praktisi, punya data-data misalnya kasus atau putusan pengadilan atau apalah gitu ya, yang secara objektif Anda bisa ulas dalam bentuk artikel ilmiah yang saya udah sebutkan tadi ya. Cara mengupasnya itu begini loh gitu. Misalnya
Masa kita tanya, apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu masih mengakomodir ketentuan mengenai hak gugat pemerintah pusat daerah? Masa jawabannya cuman masih atau tidak lagi? Kan enggak. Nah, kita jawabnya dengan berargumentasi secara hukum ya, yaitu dengan dalam bentuk artikel ilmiah yang sudah saya sebutkan ciri-cirinya atau caranya, dari membuat judulnya, latar belakangnya, rumusan masalah, metodenya apa, kemudian pembahasannya bagaimana ya. Bahwasannya kalau Bapak Ibu di level S2 bukan bahas tentang undang-undangnya begini tapi kok diterapkannya begini ya, berarti yang penerapan itu salah karena undang-undangnya begini. Enggak. Anda sudah mulai risau dengan peraturan perundang-undangan yang sudah enggak konsisten, enggak sesuai dengan teori apa gitu. Misalnya kalau tadi saya bilang kayak KPK itu enggak sesuai dengan teori pengawasan loh gitu. Misalnya kalau ini hukum lingkungan ini udah nggak pro dengan lingkungan hidup loh, udah nggak sesuai dengan teori. Misalnya kalau kita ngomong itu ada teori keadilan, kepastian hukum atau kemanfaatan, misalnya yang disampaikan oleh Stuart Mill ya, John Stuart Mill atau Jeremy Bentham ya, bahwa undang-undang itu harus memberi kebahagiaan bagi semua orang. Itu Jeremy Bentham mengatakan apa? Dia mengatakan tentang teori kemanfaatan, yaitu mengatakan the great happiness for the great number. Jadi kebahagiaan itu harus disebarkan untuk sebanyak-banyak orang. Nah, Anda bisa uji tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu malah justru nggak membahagiakan banyak orang. Kenapa? Karena ini orientasinya cuma ekonomi bagi si pemilik modal saja. Bagi masyarakat umum malah nggak dapat gitu. Anda harus mengujinya dari aspek apa gitu, aspek konseptual atau bahkan filosofis. Nah, bisa juga dari situ. Gitu ya. Jadi elaborasi itu yang membuat tulisan Anda bisa bagus lah, kira-kira begitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tunggu, tinggal tunggu saya nilai saja kok UASnya itu. Nanti nilainya bisa dilihat di akhir semester ya. Nilainya A, B, C atau D. Kalau di sini mungkin A, B plus gitu ya. Gitu, nggak seperti zaman dulu saya kuliah tuh, apalagi di Jawa itu susah sekali. Dapat nilai B aja susah lagi, harus ngulang lagi. Gitu. Ya, oleh karena itu ya nilai itu tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Baik, saya pikir itu. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan tugasnya bisa dikerjakan dengan baik dan nilainya juga baik. Sampai ketemu entah kapan nanti kuliah di semester depan atau bimbingan tesis ya. Itu saya tunggu Bapak Ibu sekalian. Baik, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Terima kasih Pak.